Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita berdoa. Tetap kami sampaikan pujian dan hormat kami kepadamu Tuhan yang masih memelihara hidup kami. Biarlah sepanjang satu hari ini Engkau yang memberkati aktivitas kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah ada pekerjaan yang lebih tinggi di hadapan Tuhan? Atau adakah pelayanan lebih tinggi di dalam gereja? Apakah lebih tinggi seorang penatua yang memimpin agenda atau liturgi di depan dibandingkan seorang penatua yang tugasnya sebagai penerima tamu, misalnya? Tentu tidak. Semua pelayan itu sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sebab semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Paulus menasehatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita dan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita perbuat itu untuk Tuhan. Kelak kita akan mendapat upahnya. Di sini kita melihat bagaimana prinsip-prinsip hidup di dalam Kristen dapat diungkapkan, ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita juga melihat bagaimana kehidupan masyarakat Kristen itu mula-mula. Gereja mula-mula itu terdiri atas orang-orang kaya maupun miskin dalam jumlah yang lebih banyak, tuan maupun hamba. Perubahan hidup yang paling sulit atau sering terjadi dalam kehidupan kita bukan terdapat di luar, tetapi di dalam rumah tangga. Dan ini menyangkut hubungan keluarga baik di rumah maupun di tempat kerja kita. Tidak dapat disangkal bahwa sering kali tingkah kita kepada pasangan kita atau anak, orang tua, pembantu, karyawan cenderung tidak Kristiani. Paulus menyadari hal tersebut. Oleh karena itu Paulus memberi nasihat-nasihat praktis untuk mengatur kehidupan keluarga Kristen. Kehidupan Kristen harus mewujudkan kehidupan keluarga Allah. Maka hubungan antara suami dan istri harus mewujudkan hubungan Kristus dengan gereja. Itu sebabnya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, ayah memelihara hati anak-anaknya, anak-anak hormat kepada orang tua mereka. Tuan-tuan memperlakukan dengan manusiawi para hambanya. Para hamba menaati tuan mereka untuk menyenangkan Kristus. Dalam hal ini berdampak ke dalam gereja. Bila keluarga-keluarga Kristen dan perusahaan-perusahaan yang dipimpin Kristen dan karyawan-karyawan ada yang Kristen mempraktikkan keteladanan Kristus, maka gereja akan dipersatukan oleh kasih dan damai sejahtera. Dan gereja akan menjadi berkat di dunia ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang saat ini kita kerjakan, apapun saat ini aktivitas kita, apapun saat ini yang ingin kita lakukan, marilah kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan kita, aktivitas kita, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada atasan, tetapi marilah kita melakukan pekerjaan kita itu hanya untuk memuji Tuhan di dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga lewat pekerjaan kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita, memberkati kita satu hari ini untuk menghargai pekerjaan kita. Dan kita mari
memakai pekerjaan itu, aktivitas itu sebagai ibadah kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun aktivitas kami sepanjang satu hari ini yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami melakukan itu hanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan biarlah kami mengakui bahwasanya pekerjaan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kami saat ini, itu adalah bentuk ibadah kami, karena Tuhan yang memberkati kami hingga pada saat ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pimpin dan berkati kami dalam melakukan segala kegiatan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal selama-lamanya. Amin.